dan ini pengalaman saya pribadi Pak, mohon maaf. Pada lajur kiri atau jalur lambat dari arah Jakarta atau dari arah sebaliknya, itu kan kehalusan jalan itu kan nyaris kalah oleh yang lajur kanan, yang jalur cepat. Itu bahkan kita kadang bergelombang. Nah, maksud saya sudah sejauh mana menghadapi Nataru ini terkait dengan ada tambalan-tambalan atau mungkin karena beban dipakai truk-truk besar Pak ya. Kadang ini tidak nyaman lah, apalagi mobil-mobil kecil itu kalau nyari dari kiri itu kadang loncat-loncat gitu. Nah, ini kaitan dengan ini sudah sejauh mana menghadapi Nataru ini, apa sudah ada progres, sudah sampai di mana? Itu aja barangkali. Terima kasih. Pak, boleh nyambung mungkin nyambung menamai 130 itu jalannya bergelombang pertama. Yang kedua, kalau hujan selain bergelombang kita dihadapkan oleh genangan-genangan air yang memang kecepatan tinggi itu udah pasti bahaya. Terus ditambah bolongan-bolongan yang ngerusak gitu Pak, ngerusak, dan itu pasti banyak. Saya yakin kalau orang yang nggak hafal Medan pasti banyak kecelakaan di situ. Pertanyaannya sama, perbaikan seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan rest area sendiri, kan Cipali itu 120 kilo ya, hampir ada sekitar 120 kilo lah kita genapan ke atas. Ada sekitar 4 rest area kalau nggak salah. Maksudnya 4 kanan, 4 kiri, 4 kanan. Itu yang jadi isu yang paling utama itu kebersihan WC Pak. Di mana-mana ya, saya kira bukan hanya di rest area Cipali aja, tapi di mana-mana. Terus yang kedua, itu yang tadi dipasang water barrier itu ya, saya rasa udah cukup baik ya untuk menghalau para pemudik atau para pengendara yang akan parkir yang nggak bisa masuk. Tapi kan ini harus ada solusi lain, di mana orang yang udah benar-benar pengen buang air, misalkan buang air besar, buang air kecil, atau lapar sekalipun nggak bisa masuk, ini kan harus ada semacam kayak rest area bayangan mungkin yang terdekat dengan itu, agar yang nggak bisa masuk tuh bisa, karena kan 30 kilo lumayan loh Pak, dari jarak satu rest area ke rest area lain kan sekitar 30 kilo, itu lumayan. Ini ada teman-teman sekalian, itu sebenarnya ada 4 bidang ya, ada 4 sektor: salin, transaksi, jalan maupun rest area ya. Itu ada 4 sektor yang harus kita siapkan. Tadi dari sisi transaksi, tadi kita sudah persiapkan dengan prediksi lalin yang ada penambahan 9,sekian %, itu bagaimana persiapan gaji kita. Nah, persiapan gaji kita itu penting karena di Gadung ini tempat transaksi, sehingga kalau ada keterlambatan karena kita tidak siap, itu akan menjadi kemacetan, itu potensi kemacetan ya. Makanya kita di Palimanan khususnya yang di gerbang paling ramai itu 30 gardu ya, Andrea, 30 gardu kita siap. Ditambah dengan 15 mobile reader yang kita bisa pakai sewaktu-waktu apabila gardu tol tidak begitu untuk transaksi. Tapi kita perkirakan cukup lah dengan transaksi lalin yang hanya sekitar 70 sekian atau 56 ya, itu cukup lah, kita cukup. Kemudian untuk personil kita tambah ya, itu dari sisi transaksi sebenarnya nggak ada masalah karena kita sudah berpengalaman dengan lalin yang sekitar 100.000 yang pernah kita pada saat lebaran tuh ya macet sih, tapi artinya ngalir gitu ya. Kalau dari sisi transaksi nggak ada masalah. Kemudian dari sisi lalin, TV tadi sudah disiapkan. Seluruh armada kita sesuai dengan ketentuan SPM sudah siap. Jadi kita tadi sudah disebutkan berapa jumlahnya, itu kita sudah siap ya. Kemudian dari sisi kalau ada sampai terjadi kecelakaan, tadi disebut kecelakaan, kita punya hubungan kerjasama dengan rumah sakit. Kita siap. Ada Mitra Kumbon, ada Cigeres, ada rumah sakit daerah Subang, ada rumah sakit Tamrin atau Rojak, itu siap semua.
Jadi tujuannya adalah untuk memperpendek waktu apabila terjadi kecelakaan. Ya, kita siapkan semua itu di lokasi-lokasi itu. Dan kita punya waktu respon time itu 30 menit sesuai SPM. Tetapi kenyataannya hanya belasan, ya. Hanya belasan. Itu adalah karena kenapa? Kita membagi. Jadi kita punya armada yang tadi disebutkan tadi, misalnya 12 patroli, itu kita bagi wilayah timur, wilayah barat. Nah, wilayah timur kita bagi sub-sub lagi, sehingga memudahkan respon time atau pelayanan, ya. Direct demikian juga, sehingga kalau ada kendaraan mogok, ada informasi langsung bisa. Kemudian dari kalau misalnya dilakukan kontraflow, kita siap, sarannya kita siap. Atau dilakukan nanti ada perintah misalnya, tadi kan nggak ada penyekatan tuh, tiba-tiba meledak, ya, ada satu kemacetan di mulut rest area, kita siapkan semuanya itu. Personilnya siap, orangnya, kemudian sarananya juga siap, ya kita siapkan. Bisa dialih ya, siap semua lah kita ya. Kemudian tadi yang ditanyakan terkait jalan, ya, jalan. Kita itu dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan minimal, ya. Ada dua hal di bidang jalan yang harus dipenuhi, kekesatan jalan dan juga kerataan jalan. Itu ada standarnya. Jadi ada standar yang tadi dibilang ada gelombang. Itu ada ukurannya, ya. Ada diukur menurut standar internasional. Ada iri, ya. Kalau kerataan itu gelombangnya itu harus diukur per kilometernya. Ada alat ukur standar internasional. Nah, terus berapa? 0,4 maksimal. Ya, maksimal, nggak boleh lebih, gitu ya. Itu ketentuannya, itu ada diatur. 0,4. Coba dilihat aja. Jadi maksimal 4. Ya. Terus kemudian kerataan, ya, itu di 0,33 mm, ya, diatur, ada. Nanti kalau lebih jelasnya ada di SPM, ada ukurannya. Kita memenuhi semua itu, ya, gelombang. Nah, kemudian dalam rangka menjaga performa itu tadi, kita lakukan pemeliharaan periodik. Setiap periode tertentu kita lakukan pemeliharaan, ya. Nah, pemeliharaan itu tidak boleh terlambat. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman, musuhnya aspal itu apa? Air. Musuhnya aspal di mana-mana. 0,33 mm, kemudian kerataan dan kekesatan. Kekesatan tadi kerataannya itu tadi 0,4, 0 sampai 4. Itu harus diiring itu. Nah, kemudian lubang sebenarnya kita juga panjang kali dari kilometer 72 sekian sampai 188 sekian. Itu setiap 1 kilometer itu ada satu CCTV. Nah, kita bisa memonitor apapun kondisi jalan di lokasi yang terpantau CCTV tadi. Itu tidak hanya kita yang memanfaatkan, tetapi dengan Polres wilayah yang apabila terjadi kecelakaan, ya, itu dari Polres melayangkan surat kepada kami untuk bisa melihat CCTV tadi, rekamannya, ya, untuk pro justisia apabila sampai nanti proses hukum, ya, itu bisa menjadi bukti. Beberapa kali, bahkan tidak hanya kecelakaan, beberapa kali kejahatan, ya, pencurian juga mereka meminta bantuan kita dari 5 Polres, 5 apa 6 ya? 5. Itu semuanya meminta bantuan. 1 kilo per 1 kilo. Itu jumlah 30. No, 116 loh. 116 tinggal itu 0,6. Dan CCTV-nya begini. Satu titik ada 2 CCTV. Berarti total 132 buah kamera ya, Pak? Satu tiang, 2 kamera. Tembus ke kaca mobil, Pak ya. Kayaknya hati-hati.